Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Sari Ayulandari dalam pengolahan sinyal digital pertemuan ke-6. Kali ini kita akan membahas tentang kalibrasi dan normalisasi sinyal. Pada dasarnya, preprocessing itu saya kembali jelaskan ya di sini. Preprocessing itu terdiri dari dua, yaitu filtering dan normalisasi. Kalau di filternya itu menggunakan filter digital. Tapi kalau dia menggunakan filter analog, maka filtering ini tidak masuk ke dalam preprocessing, tapi dia jadi blok diagram sendiri gitu ya. Jadi blok diagram sendiri di mana filtering ini akan menjadi preprocessingnya. Nah, normalisasi ini akan jadi normalisasi sendiri. Tapi kalau misalnya menggunakan konsep DSP atau digital signal processing, dia menggunakan media digital, maka filtering ini masuknya adalah ke preprocessing. Untuk tahap preprocessing sendiri kita bagi menjadi dua, yaitu filtering dan normalisasi, di mana normalisasi juga dibagi menjadi dua, yaitu normalisasi horizontal dan normalisasi vertikal. Untuk normalisasi horizontal sendiri itu kita bagi menjadi tiga. Yang pertama adalah zero padding, yang kedua adalah regresi dan interpolasi dan pergeseran. Zero padding dan regresi serta interpolasi itu sudah saya ajarkan di pertemuan kelima. Jadi untuk pertemuan keenam ini saya tinggal menyelesaikan untuk yang pergeseran. Sedangkan untuk normalisasi vertikal kita akan membahas tentang batas awal, batas atas, kemudian batas bawah dan batas atas bawah. Nah, preprocessing sendiri pada dasarnya kita pakai dua ya, normalisasi horizontal dan normalisasi vertikal. Kita masuk ke yang pertama, yaitu normalisasi horizontal. Untuk normalisasi horizontal sendiri kita akan membahas tentang pergeseran atau translasi ya kalau bahasa matematiknya. Kita akan membahas tentang translasi. Kenapa sih ini harus dilakukan, normalisasi untuk geser kanan atau geser kiri harus dilakukan? Ya, kemungkinan karena satu, mencari titik yang pas. Misalnya di sinyal-sinyal seperti ECG, elektrokardiograf, itu kan teman-teman harus memastikan mana yang A, B, C, D, E, F gitu ya. Nah, sinyal-sinyal ya seperti tersebut sudah ada titik-titiknya A, B, C, D, E, F-nya, maka dia harus pas, dibandingkannya juga pas. Dia ada di titik A, B, C, D, E-nya. Sehingga mau nggak mau teman-teman juga harus melakukan operasi pergeseran atau translasi, baik geser ke kanan maupun geser ke kiri. Oke, misalnya nih kita akan melakukan pergeseran ke kanan. Jadi fungsinya itu adalah seperti ini. Misalnya kita punya fx itu sama dengan 1, 5, 6, min 1 dan min 2. 1, kemudian 5, 6, min 1 dan min 2. Dimana dia dimulai dari 0 ya biasanya ya. X-nya itu dimulai dari 0 sampai 4. Nah, lalu setelah itu kita mau geser ke kanan nih. Kalau mau geser ke kanan berarti cukup fx plus 5 sama dengan fx. Jadi yang ditambahkan itu adalah fungsinya, fungsi fx-nya atau waktunya yang ditambahkan. Sehingga dia akan menjadi 1, 5, 6, min 1 dan min 2 tetap, tapi dia bergeser mulai dari 5, 6, 7, 8, 9. Maka bentuknya seperti ini. Oke guys, udah jelas ya? Oke, next. Berikutnya untuk geser ke kiri. Geser ke kiri juga sama. Jadi teman-teman misalnya kita mempunyai ini ya, fx-nya, oh ini salah ya. Harusnya di sini fx-nya 1, 5, 6, min 1 dan min 2, tapi di sini fx-nya itu plus 5 gitu ya. Jadi di sini fx-nya itu 5, 6, 7, 8, 9, mulai dari 5, 6, 7, 8, 9, fx-nya atau waktunya itu mulai dari 5, 6, 7, 8, 9. Lalu setelah itu dia akan digeser ke kiri sehingga nanti kembali seperti semula, yaitu mulai dari 0, 1, 2, 3, 4. Seperti itu guys. Jadi dia akan digeser ke kiri. Kalau digeser ke kiri berarti fx-nya itu harus min 5. Harus bentuknya adalah min dari berapa, mau digeser berapa ke kiri gitu ya. Berapa step ke kiri. Nah, bentuknya adalah seperti itu. Nah, jadi ini adalah sinyal awal. Sinyal awal itu adalah 1, 5, 6, min 1, min 2 dari T
T-nya atau X-nya itu mulai dari 5, lalu dia digeser sehingga sampai di 0 gitu ya. Oke, itu gampang sekali ya guys. Lalu yang kedua kita masuk ke normalisasi vertikal. Untuk normalisasi vertikal sendiri kita ada batas awal. Batas awal biasanya sinyal kalian itu nggak dimulai dari 0. Kalau tidak dimulai dari 0, kita tidak bisa membandingkan antara sinyal yang satu dengan sinyal yang lain. Kenapa? Ya karena tidak dimulai dari 0 gitu ya. Nah, supaya bisa dibandingkan, apakah ini ada pengaruhnya atau apakah ini ada perbedaan antara sinyal A dengan sinyal B atau sinyal dengan kondisi A dengan sinyal kondisi B. Biasanya ini di awal gitu ya. Nah, teman-teman bisa melakukan dengan menggunakan batas awalnya itu sama dengan 0. Bagaimana caranya? Caranya adalah misalnya kita punya fx 1, 5, 6, min 1, dan 2. Ya, ini adalah yang warnanya biru gitu ya. Lalu kemudian kita mau memakai batas awal sama dengan 0. Maka kita harus melihat yang pertama. Yang pertamanya dia berapa? fx1. fx1 itu adalah yang pertama, ini 1 gitu ya. Lalu setelah itu baru fx-nya itu dikurangi atau ditambahkan sehingga dia sampai di 0. Kebetulan di sini dia adalah nilainya positif. Kalau positif berarti dia harus dikurangkan. Tapi kalau dia negatif, dia harus ditambahkan. Kurang lebihnya seperti itu guys. Sehingga dia nanti masuk nilai awalnya ini harus 0. Gampang ya. Next, berikutnya kita melihat batas atas. Untuk batas atas, misalnya di sini kita melihat batas atasnya itu adalah 1 misalnya. Nah, kalau misalnya kita pengen batas atasnya, misalnya batas atasnya 0 gitu ya. Kalau misalnya kita pengen batas atasnya 0, maka dia harus dicari nilai maksimalnya terlebih dahulu. Nilai maksimalnya berapa? 6 ya. Berarti dia harus dikurangi dengan nilai maksimalnya. Sehingga di sini yang awalnya 156 min 1 min 2 menjadi min 5 min 1 0 min 7 min 8. Jadi batas atasnya itu adalah 0. Batas atas ini terserah ya, teman-teman bisa bisa melihat dari referensi sebelumnya, batas atasnya biasanya berapa. Tapi kalau misalnya tidak ada batas atas pun tidak ada masalah ya. Kalau misalnya kapan batas atas itu dipakai, kapan batas untuk batas atas sendiri sebenarnya dipakai pada saat teman-teman itu karakterisasinya atau cirinya itu mau ngambil ciri yang ada hubungannya dengan kayak standar deviasi gitu ya, atau varians, atau nilai rata-rata atau nilai rata-rata. Nah, itu teman-teman harus punya batas atas atau batas bawah atau batas atas bawah seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya batas bawah. Batas bawah juga sama ya. Kita cari dulu minimalnya. Di sini minimalnya adalah min 2 lalu ditambahkan. Nah, nanti yang warnanya biru ini adalah sinyal asli, kemudian yang di batas bawahnya itu adalah yang warnanya merah. Nah, seperti ini teman-teman sudah bisa gitu ya. 1, 5, 6, min 1, min 2, dan untuk setelah dikurangi dengan min atau batas bawah, maka menjadi 3, 7, 8, 1, dan 0. Nah, sekali lagi guys, untuk batas atas dan batas bawah ataupun batas atas to atau batas bawah to, itu kalau misalnya teman-teman akan mengambil cirinya itu adalah ciri-ciri maksimal dan minimal, maka itu tidak perlu dilakukan gitu ya. Karena aneh nanti kalau misalnya ngambil batas atas dan batas bawah, sementara yang kalian ambil cirinya adalah minimal dan maksimal, maka ya udah selesai. Kalian minimalnya dan maksimalnya tuh sama terus gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian pengen ngambil standar deviasi, nah baru bisa dilakukan, atau varians atau rata-rata dan kawan-kawan, maka teman-teman baru bisa
melakukan atau baru bisa teman-teman pakai untuk batas atas atau batas bawah normalisasinya seperti itu. Nah, untuk batas atas bawah sendiri, misalnya ini saya batasi dari 1 sampai 0, dari 0 sampai 1 gitu ya. Saya pengen membuat ini, yang grafik yang ini, yang 156 min 1 dan min 2 ini, saya pengennya dia itu translasinya itu antara 0 sampai 1 gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya sebenarnya cukup mudah guys. Yaitu ada rumusnya, fx dikurangi min dari fx dibagi dengan maksimal dari fx, kemudian dikurangi dengan minimal dari fx. Nah, ini biasanya yang dipakai teman-teman untuk masuk normalisasi untuk jaringan sari tiruan, atau bisa juga untuk NN. Biasanya teman-teman pasti kebanyakan mereka menggunakan yang batas atas bawah normalisasinya, sehingga nanti hasilnya adalah koma-koma gitu ya. Nah, kalau teman-teman pakai NN ataupun pakai fuzzy ataupun pakai apa, kalau misalnya kebanyakan orang itu mereka menggunakan batas atas bawah ini guys. Jadi kalau misalnya pengen normalisasi untuk yang NN, kalian bisa coba pakai yang batas atas bawah. Nah, batas atas bawah ini sebenarnya macam-macam. Di NN itu kan teman-teman bisa ambil yang sigmoid, atau yang sigmoid biner, atau yang sigmoid bipolar. Kalau yang sigmoid untuk yang kalian menggunakan constraint-nya itu adalah sigmoid biner, maka teman-teman bisa pakai yang batas atas bawahnya adalah 01. Tapi kalau misalnya teman-teman mau pakai yang sigmoid bipolar, maka batas atas bawahnya kalian bisa pakai yang min 1 sampai 1. Seperti itu guys. Cukup mudah kan? Nah, ini kemudian kita coba untuk ngambil yang MATLAB-nya. MATLAB-nya seperti apa guys? Untuk yang MATLAB, kemarin untuk zero padding dan regresi dan interpolasi itu sudah saya berikan untuk MATLAB-nya. Nah, sekarang gantian untuk yang normalisasi horizontal dan normalisasi vertikal sudah saya kirimkan juga. Bentukannya adalah seperti ini. Jadi dia hanya digeser di plotnya gitu ya. Jadi digeser plus 5 dan lain sebagainya itu masuk ke time-nya gitu ya. Nah, bentukannya adalah seperti ini guys. Nah, teman-teman nanti bisa coba-coba sendiri, yang diganti cuma yang sebelah sini, kemudian setelah itu sebelah sini gitu ya. Kalau mau plus berapa gitu, time-nya dirubah. Lalu untuk yang normalisasi vertikal, bentukannya seperti ini guys. Nah, saya bikin 4, dimana yang pertama ini sudah saya kasih judul semuanya ya. Untuk yang plot 221 ini untuk mengembalikan nilai awal semula ke 0, lalu yang kedua ini adalah membuat nilai maksimalnya adalah 1, kemudian yang berikutnya membuat batas bawah atau nilai minimalnya itu adalah 0, lalu yang terakhir itu batas atas sama batas bawahnya diatur, yaitu dari 0 sampai 1. Seperti itu guys. Nah, nanti bentukannya seperti ini. Gimana guys, cukup mudah ya untuk pertemuan ke-6 ini. Terima kasih atas atensinya. Jumpa lagi untuk pertemuan ke-7 mata kuliah pengolahan sinyal digital. Saya cukupkan sekian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. See you and dak-dak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.